Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A 2019-1 kelompok 4 akan membuat video untuk memenuhi ujian skill lab keperawatan jiwa 1 tentang intervensi keperawatan pada klien ketidakberdayaan. Saya Muhammad Farhan Aswan sebagai kameramen dan editor video. Saya Novi Juliana Anita sebagai perawat. Saya Luti Pratiwi sebagai klien dengan ketidakberdayaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Pagi, Suster. Perkenalkan, saya perawat Novia yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 8 pagi hingga jam 2 siang nanti. Sebelumnya kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa Ibu? Nama saya Luti, Suster. Ibu Luti semuanya dipanggil apa nih? Nama itu aja, Suster. Bagaimana perasaan Ibu pada pagi hari ini Bu? Apakah tidurnya nyenyak Bu? Gimana ya? Sepertinya Ibu tampak sedih ya Bu. Nah, bagaimana kalau nanti kita akan berbincang-bincang Bu? Kalau hari itu saya juga akan melakukan perawatan yang optimal agar Ibu bisa pernah kembali ya Bu. Nah, di sini saya tujuan untuk berbincang-bincang dengan Ibu ini agar saya juga bisa tahu bagaimana kondisi Ibu pada saat ini. Apakah Ibu bersedia Bu? Ya, saya bersedia, Suster. Oke, kalau bersedia nanti kita membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit ya Bu. Nah, untuk tempatnya bagaimana kalau di ruangan ini saja? Atau Ibu ada saran lain Bu? Di sini saja lah, Suster. Oke, di sini saja ya Bu. Baiklah kalau begitu kita mulai saja sekarang ya Bu. Nah, sekarang saya ingin menanyakan nih kepada Ibu, bagaimana perasaan Ibu pada saat ini? Perasaan saya saat sekarang itu, saya merasa sedih, saya tertekan, saya merasa kehilangan, dan saya juga merasakan saya tidak berdaya, Suster. Saya tidak berdaya untuk melakukan apapun rasanya saat sekarang ini, Suster. Kalau saya boleh tahu apa nih Bu yang bisa membuat Ibu bisa merasakan hal seperti ini? Yang membuat saya merasakan hal ini itu karena saya itu terdiagnosa diabetes mellitus akut besar ya. Lalu sekitar sejak 6 bulan yang lalu saya memiliki luka di jari-jari kaki kanan saya. Nah, lalu luka itu tak kunjung sembuh. Akhirnya luka itu sudah menyebar ke bagian atas kaki dan akhirnya dokter menyarankan kepada saya untuk kaki saya diamputasi supaya nanti lukanya tidak semakin menyebar. Dan begitulah Suster kondisi saya sekarang. Sekarang kaki saya sudah diamputasi dan saya tidak memiliki kaki kanan lagi. Oh, jadi Ibu ini mengalami diabetes mellitus ya Bu, sehingga menyebabkan itu harus diamputasi kakinya ya. Nah, kalau begitu bagaimana nih Bu hubungan Ibu sama keluarga Ibu? Dengan keluarga saat ini sedih ya Suster ya bilangnya. Keluarga saya nggak ada yang peduli sama saya kehilangan keluarga. Semenjak saya di rumah sakit ini saya nggak pernah dikunjungi oleh keluarga saya, Suster. Oh, jadi Ibu ini keluarga Ibu tidak bisa memahami Ibu bagaimana kondisi Ibu pada saat ini. Iya, Suster. Lalu bagaimana nih Bu, apa yang Ibu sering lakukan untuk mengurangi rasa sakit yang Ibu rasakan? Untuk mengurangi rasa sakitnya seperti yang disarankan dokter ya, Suster ya. Saya konsumsi obat yang diberikan dokter, saya menjaga pola makan, dan juga saya melakukan olahraga ringan, Suster. Kan di sini kan saya tidak memiliki kaki ya, Suster. Jadi ya kata dokter saya bisa kok melakukan olahraga di atas kasur. Yang olahraga itu tangan saya bisa saya dilakukan ya olahraga ringan lah, Suster ya. Tapi itulah Suster, walaupun saya sudah melakukan itu semua, tetap saja gula darah saya itu tidak kunjung normal, Suster. Jadi Ibu ini sudah melakukan semua hal yang dianjurkan oleh dokter ya Bu. Iya. Tapi di sini seperti yang Ibu jelaskan barusan, gula darah Ibu tuh sulit untuk kembali normal ya. Iya, Sehingga mengakibatkan luka-luka Ibu itu sulit untuk disembuhkan dan akhirnya Ibu diamputasi kakinya kan Bu. Iya, Suster. Saya merasa saya tidak bisa untuk mengontrol diri saya sehingga saya stres, saya panik, saya kehilangan konsentrasi lah, Suster, untuk kesembuhan saya kehilangan kontrol diri, Suster. Jadi apa nih yang bisa diakibatkan karena Ibu ini kan tadi bilang Ibu sulit untuk mengontrol diri ya, kemudian juga Ibu tadi stres. Nah, apa kira-kira bisa dia mengakibatkan hal itu? Mengakibatkan itu ya ini mungkin, Suster ya, karena saya stres, saya nggak bisa ngontrol diri saya, akhirnya nanti bisa berdampak ke pola makan saya, obat yang saya konsumsi. Akhirnya saya tidak
fokus lagi ke kesembuhan saya. Takutnya nanti ya gitu ya suster, nanti akhirnya diabetes saya ini tak kunjung sembuh ya suster ya. Itu sih yang saya takutkan juga suster. Nah, kalau begitu saya ingin tanyakan Ibu, apa nih hal yang belum optimal Ibu lakukan untuk mencegah agar gula darah Ibu itu tidak naik kembali? Yang belum optimal yang saya rasa ya mengontrol diri saya ya suster ya. Tekanan-tekanan yang timbul, depresi saya setelah kehilangan kaki, mungkin itu yang sulit untuk saya terima saat ini suster. Dan juga saya ada tekanan batin juga ya suster ya. Biasanya saya memiliki anggota tubuh yang lengkap, sekarang kaki saya satunya nggak ada suster. Alhamdulillah Ibu, alhamdulillah Ibu sudah bisa menyadarinya. Nah, sekarang tuh Ibu harus bisa nih mengontrol diri Ibu agar tidak stres kembali ya Bu. Nah, saya juga ingin bilang kepada Ibu kalau itu tadi kan hanya titipan Allah, kita mampu dari Allah. Nah, kita kan tidak bisa nih menentukan kita bisa sembuh gitu kan Bu. Nah, yang bisa kita lakukan sekarang tuh hanya bisa berdoa, kemudian juga bisa kita harus yakin kita sembuh, dan kita harus bisa usaha semaksimal mungkin ya Bu agar bisa sembuh. Nah, nanti saya juga akan upayakan nih untuk perawatan semaksimal mungkin kepada Ibu agar Ibu bisa sembuh kembali. Dan nanti saya juga akan melakukan latihan yang namanya kalimat afirmasi. Nah, sekarang saya ingin tanyakan lagi nih, apa yang Ibu harapkan untuk saat ini Bu? Yang saya harapkan ya, saya berharap saya bisa sembuh, saya bisa, yang utamanya itu saya bisa menerima ya suster ya, Iya. kondisi saya saat sekarang ini. Terus saya berharap nanti saya bisa melakukan, saya berdaya gitu suster untuk melakukan perawatan diri sendiri, saya nggak perlu bantuan yang lain gitu. Nanti saya bisa lah kembali melakukan aktivitas seperti biasa, walaupun aktivitas itu tidak akan sempurna lagi kayak yang sebelumnya ya suster ya. Lalu saya berharap juga saya bisa sembuh dan saya bisa berkumpul kembali dengan keluarga saya suster. Alhamdulillah Ibu jika Ibu merasakan seperti itu. Nah, sekarang saya ingin tanyakan bagaimana sih Ibu perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tadi Bu? Perasaan saya merasa tenang ya suster ya. Sejak saya dirawat, saya nggak ada ceritakan kepada siapapun kondisi saya, nggak ada yang pengertian dengan saya suster. Iya. Kali ini ada suster, jadi saya bisa menceritakan keluh kesah saya, kepanikan saya, dan juga stres saya yang tidak terkontrol kepada suster ya. Alhamdulillah Ibu jika Ibu bisa merasakan seperti itu, Ibu bisa berbagi cerita kepada saya ya Bu. Nah, nanti coba Ibu bisa sebutkan kembali Bu kalimat afirmasi yang sudah Ibu ucapkan tadi Bu. Yang kalimat positif yang mendukung diri saya itu ya suster. Ya, Saya pasti sembuh, saya harus sembuh, saya harus yakin bahwa gula darah saya akan kembali normal, dan saya harus bisa menerima kondisi saya, serta saya akan bisa kembali berkumpul dengan keluarga saya. semoga sekali Ibu kalimat seperti ini Ibu harus tanamkan di dalam diri dan jiwa Ibu ya, agar Ibu bisa kembali sembuh dan Ibu bisa kembali berkumpul dengan keluarga Ibu. Nah, untuk sekarang apakah ada yang Ibu tanyakan Bu? Sebenarnya tidak ada. Nanti untuk yang kalimat afirmasi ini kita akan masukkan ke jadwal harian Ibu ya. Baik suster, Oke, untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu. boleh suster. Oke. Nah, untuk besok kita akan berjumpa kembali Bu untuk melakukan pemeriksaan Ibu selanjutnya ya. Nah, untuk tempatnya Ibu maunya di mana Bu? Saya mau di taman depan boleh nggak suster? Soalnya semenjak saya dirawat saya nggak ada menghirup udara pagi, nggak ada lewat taman. Saya pengen daerah saya ke taman suster. Oke, baiklah Ibu, kalau begitu kita akan bertemu lagi besok di jam yang sama di taman depan ya Bu? Ya suster, berarti jam 10 ya suster. Iya, jam 10. Nah, untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Semoga cepat sembuh ya Bu. Selamat beristirahat. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, pagi suster. Terima kasih ya suster ya. Sama Bu. Sekian video yang kami tampilkan. Jika ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.